Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin mukallafin, para asatidz, para sesepuh dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan yang sempurna dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia serta akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai akhir hayat nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tanpa salat serta salam, mari kita saksikan kejadian kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di dunia nanti. Amin ya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian mengenai masalah praktek sholat yang pada kesempatan lalu kita telah membahas doa iftitah. Doa iftitah hukumnya sunnah. Sunnahnya kapan sudah kita bahas. Maka setelah doa iftitah ini, seseorang akan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ini hampir ulama sepakat hukumnya adalah sunnah, kecuali nanti mazhab Maliki yang menghukuminya makruh. Sekali lagi mazhab Maliki makruh. Jangankan kok ta'awudz, Pak, nanti bismillah saja bisa jadi haram dalam pandangan Maliki. Tapi kalau ta'awudz cuma sampai makruh saja. Sebagaimana doa iftitah juga tidak disunahkan dalam mazhab Maliki. Baik, dalilnya adalah surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika engkau membaca Al-Quran, maka berta'awudz, minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang terusik. Nah, dari ayat ini maka kebanyakan ulama mensunnahkan untuk baca ta'awudz ketika hendak baca Quran, baik di luar ataupun di dalam sholat. Baik di luar atau di dalam sholat. Ketika kita di luar sholat ingin membaca Al-Quran, maka disunahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Hanya saja nanti dalam pandangan mazhab, ini mazhab sahabat, yaitu yang berbeda pendapat itu Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu mengatakan membaca ta'awudz bukan ketika hendak baca Quran, tetapi setelah baca Al-Quran. Kok bisa beda-beda? Karena memang ayatnya fa idza qara'ta, kalau kamu telah membaca Quran. Qara'ta itu kalau bahasa Arab dikit, Pak. Qara'ta itu pakai fi'il madi. Madi itu kan berarti perbuatan dulu perlu. Nah, fa idza qara'ta, kalau kamu telah membaca Quran, maka seolah-olah seperti itu. Tapi ternyata jumhur ulama mengatakan tidak semua fi'il madi itu maknanya adalah telah dilakukan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, ketika kamu qumtum itu fi'il madhi, ketika kamu telah menyelesaikan sholat maka berduduklah. Nah, ini kan dikacau kalau maknanya harus demikian, tapi ternyata tidak selalu demikian. Nah, fa idza qara'tal Qur'an, ketika kamu ingin membaca Al-Qur'an dalam pandangan jumhur ulama itu adalah sebelum baca Qur'an. Nah, begitu pula di dalam sholat. Karena Al-Fatihah itu adalah bagian daripada Al-Quran, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca ta'awudz. Siapa yang sunnah baca ta'awudz? Ya semua yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi siapa yang wajib baca Al-Fatihah kita akan bahas setelah. Nah,
kalau untuk imam yang kemudian sholat subuh, sholat maghrib yang jahar, apakah ta'awudz dijaharkan? Maka kebanyakan ulama mengatakan disunnahkan untuk dibaca, tapi sir, pelan saja. Dan kalau kelupaan tidak membaca di rakaat pertama, disunnahkan untuk membacanya di rakaat kedua. Berbeda dengan iftitah kemarin. Kalau iftitah lupa tidak baca di rakaat pertama, maka tidak disunnahkan untuk diqodho di rakaat kedua, karena momentumnya sudah hilang. Iftitah itu harus setelah takbiratul ihram. Paling tidak itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun kalau pada Hambali memang bisa diqodho. Jadi kalau lupa tidak baca doa iftitah di rakaat pertama, di rakaat kedua boleh untuk kemudian kita mengqodho doa iftitah yang tadi lupa, yang tadi ketinggalan. Tapi kalau untuk ta'awudz, ini ulama mengatakan lupa di rakaat pertama disunahkan tetap di rakaat kedua. Nah, terus disunahkannya bagi siapa? Bagi imam ataupun makmum yang baca Al-Fatihah. Kemudian apakah setiap rakaat? Kebanyakan ulama mengatakan satu kali sholat cukup satu iftitah. Iftitah apa? Ta'awudz. Jadi di rakaat pertama saja kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian rakaat kedua, ketiga, keempat tidak perlu baca ta'awudz lagi. Walaupun kalau sebagian mazhab Syafi'i mengatakan baca ta'awudz ini disunahkan setiap rakaat. Jadi begitu bangkit rakaat kedua sebelum baca Fatihah baca ta'awudz lagi. Bangkit rakaat ketiga mau baca Fatihah ta'awudz lagi. Kenapa? Karena logikanya begini. Orang disunahkan baca ta'awudz itu adalah ketika hendak memulai lagi baca Quran setelah terjeda dengan sesuatu. Misalnya Pak, kita mau baca Quran pakai handphone misalnya, kita baca ta'awudz dulu. Oke? Setelah kita baca ta'awudz, dapat satu halaman, dua halaman, ternyata ada WhatsApp masuk Pak. Ini kira-kira lanjut baca Quran dulu atau buka WhatsApp dulu ini kira-kira? Ini kan kebanyakan kita buka WhatsApp dulu kan Pak ya. Buka WhatsApp, habis itu kita bales mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, habis itu kita balik lagi untuk baca Quran. Maka disunahkan untuk baca ta'awudz lagi. Karena sudah terjeda antara bacaan yang pertama dengan yang kedua. Kecuali kok baca ta'awudz pas mau baca Quran, baca ta'awudz dulu. Setelah itu dia baca Quran secara kontinu sampai 5 juz, maka ya cukup sekali saja ta'awudznya, meskipun sampai 5 juz. Tetapi begitu 2 halaman buka WhatsApp, 2 halaman buka WhatsApp, ini ta'awudz lagi. Karena memang disunahkan setiap mau baca Quran. Nah, dalam pandangan sebagian mazhab Syafi'i itu doa-doa rukuk, sujud, iktidal itu kan bukan Quran semua. Kita baca Fatihah, Quran. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat, masih Quran. Tapi begitu rukuk, iktidal, sujud, itu semuanya bukan Al-Quran. Maka begitu kita ingin bangkit ke rakaat kedua, yang pengen baca Quran lagi, maka disunahkan untuk baca ta'awudz lagi. Itu logikanya seperti itu dalam pandangan sebagian mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan yang disunahkan, yang paling disunahkan itu adalah ta'awudz hanya di rakaat pertama saja. Kalau kelupaan silakan qodho di rakaat kedua atau ketiga atau keempat silakan. Nah, itu membaca ta'awudz hukumnya sunnah, sunnahnya sir, pakai bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau pakai bacaan yang mana saja. Sebagaimana dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW itu sebelum baca Al-Fatihah beliau membaca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini kan macam ya. Bacaan ta'awudz kan banyak jenisnya. Meskipun yang paling populer di kita kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udah gitu kan. Ya, tetapi mau pakai bacaan apapun boleh. A'udzu billahi rahmanir rahim al-ghaffari minasyaitonir rajim. Misalnya, bisa, monggo silakan kalau perlu ditambah. Tapi ya sifatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, itu membaca ta'awudz hukumnya ulama tidak ada yang mewajibkan. Kebanyakan mensunahkan, bahkan Maliki yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Itu membaca ta'awudz. Kemudian
yang berikutnya membaca suratul Fatihah. Nah, membaca suratul Fatihah ini ada beberapa pembahasan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, membaca Fatihah dalam sholat itu hukumnya apa? Wajib atau tidak? Karena tidak semua mazhab ternyata mewajibkan. Nanti kita sebutkan argumentasi. Yang kedua, kalau wajib bagi siapa? Ada imam, ada makmum, ada sholat jahar, ada sholat sir. Nah, makmum kapan bacanya? Kemudian yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Kemudian yang berikutnya adalah apa saja syarat dari membaca Al-Fatihah supaya Fatihahnya sah. Ini agak lumayan panjang. Oke, yang pertama, Al-Fatihah itu hukumnya wajib atau tidak dibaca ketika sholat? Apakah harus Fatihah atau boleh selain Al-Fatihah? Baik, yang pertama ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la sholata liman la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Sesungguhnya tidak, la sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca di dalam sholat tersebut Fatihatul kitab. Nah, tidak ada di sini artinya apa, Pak? Tidak sah atau tidak sempurna. Nah, tidak sah atau tidak sempurna tidak disebutkan di sini. Tidak dikatakan la yasihhu atau la tasihhus sholatu, enggak begitu. Tidak sah sholat, tapi cuma la sholat apa? Ini masih umum ya. Masih sangat mungkin dimaknai tidak sah, masih mungkin untuk dimaknai tidak sempurna. Bahwasanya Nabi selalu pakai Al-Fatihah, iya. Tetapi apakah itu kewajiban? Ternyata tidak semua ulama sepakat. Dalam hadis lain dikatakan, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dari man shalla sholatan, barang siapa yang sholat lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, tidak membaca di dalamnya Al-Fatihah, fahiya khidajun ghairu tamam, maka sholatnya cacat, tidak sempurna, kata Rasulullah SAW. Apakah sampai tidak sah atau tidak? Ini nanti ulama yang beda pendapat. Faqila di Abu Hurairah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, ini kan yang diriwayatkan hadis Abu Hurairah. Terus ada sahabat yang kemudian nanya, lah kalau kami jadi imam bagaimana? Jadi makmum bagaimana? Kalau kita sholatnya di belakang imam, apakah perlu baca atau tidak? Kalau seperti itu, faqala iqra' biha fi nafsika, bacalah Fatihah itu di dalam diri kalian. Artinya sir, tidak usah jahat. Artinya makmum pun diperintahkan untuk baca Al-Fatihah dari hadis ini. Oke? Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini termasuk hadis qudsi, hadis yang isinya tentang firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Ini qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini, aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua antara aku dengan hamba. Itu kata Allah. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba apa saja yang ingin dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin, maka ketika seorang hamba kok mengucapkan alhamdulillahi rabbil 'alamin, apa kata Allah? Allah berfirman, hamidani 'abdi. Maka sebenarnya Allah itu menjawab kita. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil 'alamin, itu Allah menjawab kita. Apa jawabannya? Hambaku sedang memuji Allah. Jadi kita itu direspon sama Allah. Dan ketika seorang hamba berkata Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah pun menjawab Athna alayya 'abdi. Oh, hambaku sedang menyanjung-nyanjung aku. Terus ketika kita berkata Maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Sedang mengagungkan aku. Atau beliau berkata fawwada ilayya 'abdi. Hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mendengarnya, tetapi kita harus paham bahwasanya
menjawab. Ketika kita sholat itu hakikatnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Maha Pemilik, Maliki Yaumiddin itu adalah raja atau penguasa hari kiamat, yang menguasai hari kebangkitan. Maka Allah membalas dengan hambaku menyerahkan utusannya kepadanya. Jadi ini penting sekali. Kadang kita itu sekarang itu terlalu bertawakal bukan kepada Allah tetapi malah kepada orang lain atau kepada sesuatu. Misalnya pilihan RT, pilihan presiden, pilihan apapun itu. Jadi mohon maaf, itu kadang kita itu terlalu fanatik sampai seolah-olah kalau sampai dia yang jadi wah kacau sekolahnya hancur negara ini. Tenang saja Bu, siapapun yang janji itu Tuhannya tetap Allah, benar. Ya, siapapun yang jadi yang paling berkuasa siapa? Tetap Allah. Dan kalaupun ada, nanti kadang kita juga merasa wah enak banget itu orang bisa semena-mena ketika di dunia udah gitu nggak ketangkap lagi apa segala macam, nggak adil. Tenang, kita masih punya hari kiamat. Kalau keadilan tidak bisa kita tegakkan di dunia, ada nggak yang bisa lari dari keadilan akhirat? Nggak kan? Ya sudah, tenang saja. Jadi nggak usah terlalu iri sama orang yang di dunia curang tapi baik-baik saja. Tenang, masih ada hari akhir. Ini makanya kalau ada orang ada yang terlalu wah gimana sih gimana ya seperti itu. Ini orang kok kayak nggak punya Allah saja dan seolah-olah kayak nggak percaya sama akhirat. Tenang, kalaupun di dunia baik-baik saja kita tidak bisa menegakkan keadilan di dunia ini, ya sudah ada akhirat kok. Meskipun kita punya kewajiban menegakkan keadilan semampu kita, tapi kalau memang tidak bisa juga, tidak bisa dipaksakan, ya sudah tidak apa-apa. Ada Allah sekuat-kuatnya. Nah, ini model sekarang saat ini misalnya Palestina dengan Israel, tentu siapa yang tidak berduka dengan kondisi Israel, kondisi Palestina saat ini. Kita dan membutuhkan Israel. Tetapi ya tetap kita semampu kita untuk membantu dengan tetap bertawakal ya Allah, ini semuanya tidak terjadi kecuali karena Engkau yang mengizinkannya sudah. Itu tetap tidak boleh untuk kita hilang. Sehingga apa hikmahnya ya Allah? Apa yang harus saya lakukan untuk merespon hal ini? Itu saja. Itu kan menjadi pelajaran bagi bahwasanya Allah menginginkan itu semuanya ya sudah terjadi. Artinya jangan terlalu kok kemudian sudah menyalahkan. Ini gimana sih negara-negara ini dan seterusnya. Bukan posisi kita untuk menyalahkan, tetapi kita itu ditugaskan untuk melakukan yang terbaik. Yang akan ditanya itu, yang akan ditanyakan kepada kita itu besok itu tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi bukan kenapa kok dulu negara-negara itu gak ikut bantu. Ya saya nggak tahu ya Allah, tapi saya ikut bantu kan gitu. Kan bukan itu yang akan ditanya, tapi kenapa kamu dulu tidak berpihak kepada yang terzalimi, malah memihak kepada yang zalim? Itu yang akan ditanyakan. Kamu bukan kemudian kenapa negara orang negara ini? Oh enggak akan ditanyakan. Kayak gitu. Jadi ya bukan berarti kemudian lepas tangan, amar ma'ruf nahi munkar tetap iya, tetapi jangan kehilangan tawakal kita kepada Allah. Tetap Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Itu harus diingat betul bahwa yang zalim, yang terzalimi itu pasti akan mendapatkan haknya masing-masing, akan mendapatkan balasannya masing-masing. Itu pasti, enggak di dunia, ya di akhirat. Sehingga membuat kita itu lebih tenang dalam arti menyadari betul apa yang terjadi itu memang ya sudah itu kehendak Allah semuanya. Kita berusaha amar ma'ruf nahi munkar semampunya, tapi sisanya Allah masih ada Maliki Yaumiddin. Nah itu kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-Ku menyerahkan urusannya kepada. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah yang mampu saya lakukan, sisanya saya serahkan kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika seorang hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, maka Allah pun menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Ini urusanku dengan urusan hamba-Ku itu, terserah dia minta apa.
Ini udah Allah tuh sudah menjawab, pokoknya terserah dia, ini yang lain nggak usah ikut campur, ini urusan saya dengan beliau, dengan hamba ini. Jadi orang kalau sudah dicap hamba sama Allah, itu berarti sebuah prestasi yang luar biasa. Orang kalau sudah dicap sebagai hamba sama Allah, berarti itu sebuah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena begini, kita ini hambanya Allah atau tidak? Hamba Allah atau bukan kita? Hamba Allah. Itu menurut siapa? Menurut kita. Apakah Allah sudah menganggap kita hamba atau belum? Mampunya hamba, tapi suruh sholat subuh malas kayak gitu. Misalnya gitu. Katanya hamba, tapi suruh tahajud kok masih ogah-ogahan, misalnya gitu. Jadi kan tidak semua orang yang ngaku hamba kemudian diakui hamba oleh Allah. Enggak, aku itu belum hambakan diri kan. Tapi kalau sudah diakui sebagai hamba, artinya kita betul-betul telah menghambakan diri kepada Allah. Jadi makanya semoga kita diangkat kalau termasuk orang-orang yang sama Allah itu dilihat sebagai hamba yang telah menghambakan diri. Makanya Rasulullah itu kan disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu sebuah tingkatan tertinggi dari seorang makhluk itu apa? Penyebutan hamba dari Allah itu sudah dia sudah yuhaqiqul ubudiyah. Dia sudah benar-benar merealisasikan ibadah dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang itu kemudian melakukan ibadah, bahwa statusnya memang hamba iya, tapi apakah sudah menghambakan diri, itu yang belum tentu. Ini makanya kalau Allah kok sudah ini hamba, itu sudah tinggi itu sudah tinggi. Nah, wali'ati masalah, aku mau minta apa saja saya kasih. Dan ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berikanlah kepada kami hidayah. Ihdina itu berikanlah kepada kami hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan orang yang Kau laknat dan juga bukan orang yang tersesat. Maka Allah pun menjawab, hada li'abdi wa li'abdi masalah. Inilah yang akan aku berikan kepada hambaku, apa? Hidayah. Wali abdi masalah, dan hambaku pengen apa saja dia kasih. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu, ini pelajarannya pertama, ketika kita mau baca Al-Fatihah itu tolong diresapi betul bahwasanya kita itu akan dijawab oleh Allah. Dan banyak guru-guru saya yang mengatakan disunnahkan atau dianjurkan kalau baca Fatihah itu jangan digabung-gabung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya kita bisa merasakan itu. Oh ya Allah, setelah ini Allah dan seterusnya. Walaupun sah juga kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja. Tetapi sebaiknya dipotong-potong per ayatnya supaya kita bisa lebih meresapi, menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Karena kadang sholat itu kadang khusyuk, kadang enggak kan gitu ya. Kalau cicilan lagi banyak, anak lagi banyak masalah gitu kan ya, itu biasanya sholatnya khusyuk gitu. Tapi kalau udah lagi enggak ada masalah sholat itu sambil mikirin habis ini mau masak apa, itu sholatnya selesai, Fatihahnya selesai, terus ketemu mau masak ini, ya itu mikirnya pas sholat itu. Tapi karena saking profesionalnya kita di dalam sholat, maka nggak nyasar, baca aja ya baca. Saking profesionalnya kita dalam melakukan sholat, Al-Fatihah itu lancar, gitu. Nggak kebalik-balik, tidak. Karena saking hafalnya kita terhadap sholat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah bahwasanya dari ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang makmum pun itu diperintahkan untuk baca Al-Fatihah. Oke, tapi ini dari satu hadis ini. Nanti akan kita bahas hadis-hadis yang lain. Kemudian yang berikutnya, ya, ada hadis dari Bukhari Muslim, la sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Ummul Quran. Kemudian nanti ada ayat
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah Al-Quran tersebut dan diamlah, semoga engkau menjadi orang yang diberikan rahmat. Jadi ada perintah kalau lagi dibacakan Quran kita suruh diam mendengarkan Quran. Ini ada kaitannya nanti, terutama buat makmum sholat jahar, imamnya baca Quran, imamnya baca Al-Fatihah, setelah itu baca surat. Terus kita perintahnya tetap baca Al-Fatihah atau kita dengar imam? Ini kan ada dua perintah nih. Di satu sisi kita disuruh membaca Fatihah karena lagi sholat, tapi di sisi lain kita suruh dengerin bacaan imam. Nah ini ulama nanti kemudian beda pendapat. Kemudian ada satu lagi hadis, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu sudah mengcover bacaan si makmum. Kemudian nanti ada satu ayat lagi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Maka pertama, Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat atau tidak? Menurut jumhur ulama, iya. Karena tidak sah sholat kecuali baca Al-Fatihah. Jadi Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Tidak boleh baca selain Al-Fatihah, harus minimal Fatihah dulu. Masalah nanti tambah atau tidak tambah urusan selain Al-Fatihah. Tetapi dalam pandangan mazhab Hanafi, Al-Fatihah hukumnya cuma sunnah. Yang wajib, yang tidak boleh tidak dilakukan, yang rukun itu adalah membaca Al-Quran saja, ayat manapun. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Itu sudah. Al-Fatihah itu Quran bukan? Quran. An-Nas itu Quran atau bukan? Quran. Jadi sudah kita langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca Fatihah, tapi langsung sudah. Dalam pandangan Hanafi sah. Kenapa? Karena faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Quran. Langsung baca surat pun tidak masalah. Ya, tentunya Hanafi tetap mensunahkan baca Al-Fatihah dulu, karena Rasulullah baca Al-Fatihah baru surat. Tetapi kalau pun baca langsung ayat tidak masalah. Langsung baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya, sah dalam pandangan Hanafi. Tapi kalau mazhab jumhur ulama tidak harus Fatihah dulu, tidak sah tanpa Fatihah. Karena tadi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah dalam pandangan mereka, dimaknai tidak sah baca sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Tapi kalau Hanafi tidak sempurna, tidak sempurna itu ya masih sah, tapi tidak sempurna kalau sholat kok nggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada ayat. Memang dalam Al-Quran perintahnya bukan baca Al-Fatihah. Dalam Al-Quran itu perintahnya adalah baca yang mudah dari Al-Quran. Itu terserah surat apa saja. Oke, itu hukum yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran atau Al-Fatihah itu hukumnya wajib, siapa yang wajib baca Al-Fatihah? Ataupun kalaupun mazhab Hanafi mengatakan sunnah, ya siapa yang disunahkan baca Al-Fatihah? Maka kita awali dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan, tadi kan ada satu hadis tidak sah sholat tanpa Fatihah. Satu hadis lagi, siapa yang punya imam maka bacaan imam telah mengcover bacaan makmum. Ini kan berarti dua hadis harus terakomodir. Oke, kapan imam untuk orang yang sholat sendiri, maka ulama yang mewajibkan sepakat dia baca Al-Fatihah yang sholat sendiri. Atau seorang imam, maka dia juga baca Al-Fatihah sepakat. Cuma kondisinya kalau makmum bagaimana? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, seorang makmum pun wajib baca suratul Fatihah, mau sholat jahar ataupun sholat sir. Pas jahar kita baca Fatihah, pas sir kita baca Al-Fatihah. Lah terus katanya bacaan imam telah mengcover bacaan makmum. Itu khusus bagi yang masbuk saja. Orang kalau masuk sholat, kok imam sudah walam yakun lahu kufuwan ahad, dan baru dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam
sudah walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan baca bismillah kalau bisa. Bismillah alhamdulillah betul. Setelah itu kan nggak bisa baca Fatihah sampai beres. Terus imamnya rukuk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ini? Ya ikut rukuk. Nah terus Fatihahnya gimana? Sudah di-cover oleh imam. Maka yang di-cover bacaannya oleh imam itu hanya mereka yang masbuk saja sholat. Selain yang masbuk maka dia wajib untuk baca Al-Fatihah sendiri. Ya, kalau sholat sih nggak mau, asal kubur selesai, memang juga tahu kan. Allahu Akbar, Ibadah, Fatihah, surat kan gitu. Tapi kalau imam sedang membaca surat, kapan kita harus membaca Al-Fatihah? Ya sebenarnya sih kalau waktunya bebas, kapan pun. Artinya pas imam baca Fatihah bareng boleh, setelah baca Fatihah imam lagi baca surat kita baca Fatihah juga boleh. Tetapi harus baca Fatihah karena makmum pun adalah orang yang sholat. Dan tadi kaidahnya orang yang sholat tidak baca Fatihah sholatnya tidak sah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu berlaku untuk semua sholat, mau imam mau makmum. Maka idealnya dalam mazhab Syafi'i itu seorang imam ketika sholat maghrib, sholat subuh itu baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca amin bersama, setelah baca amin diam sejenak sekian detik untuk memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah sampai sekiranya makmum selesai baru mulai baca surat supaya nggak tabrakan lagi perintah baca Fatihah dengan perintah mendengarkan bacaan imam. Nah, supaya nggak tabrakan. Jadi makanya kalau ada imam baca setelah baca Fatihah kok diam sejenak tidak langsung baca surat, itu justru yang lebih mengerti mazhab Syafi'i. Bukan berarti ini kayaknya lupa, subhanallah gitu, bukan. Emang lagi ngasih kesempatan kita untuk baca Al-Fatihah, bukan ini kayaknya lagi pikir mau baca apa, bukan. Ya mungkin juga lagi pikir, tapi memberikan kesempatan. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali, maka yang wajib baca Fatihah adalah imam, kemudian orang yang sholat sendiri, dan makmum di dalam sholat sir. Makmum di dalam sholat sir. Zuhur, asar wajib baca Fatihah. Tapi maghrib, isya, subuh, jumatan makmum tidak wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena bacaannya sudah di-cover oleh imam. Kok di-cover oleh imam? Karena dia punya kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Jadi semua bacaan makmum itu di-cover oleh imam ketika dalam sholat jahar, tapi tidak di-cover oleh imam ketika sholat sir. Itu dalam pandangan Maliki dan Hambali. Sehingga ayat yang dipakai sama, hadis yang dipakai sama, tapi posisi beda. Ya. Kalau mazhab Syafi'i tadi kan yang di-cover sama imam itu cuma yang masbuk. Kalau Maliki Hambali yang masbuk plus sholat jahar, itu di-cover Syafi'i. Karena ada perintah untuk mendengarkan Al-Quran. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan seorang yang wajib baca Al-Fatihah atau yang wajib baca surat itu adalah imam ataupun orang yang sholat sendirian saja. Sedangkan makmum mau masbuk mau nggak masbuk, mau sholatnya jahar atau sholatnya sir, tidak usah baca surat karena sudah di-cover oleh imam semua. Jadi benar-benar semua makmum itu sudah di-cover bacaan oleh imam dalam pandangan mazhab Hanafi. Jadi porsinya berbeda. Oke, jadi paham ya? Kita wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Kalau dalam pandangan Syafi'i, makmum pun wajib baca Fatihah sebisanya, semampunya, sedapatnya. Hanya kalau masbuk ya sedapatnya. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hambali dan Maliki, tergantung sholat apa. Kalau sholatnya subuh, maka makmum tidak perlu baca Fatihah. Maghrib tidak usah. Kalau zuhur wajib. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i Fatihah semuanya wajib kecuali masbuk saja yang boleh tidak baca Fatihah. Dan tentu Fatihah wajibnya tidak hanya di sholat fardu, sholat sunnah pun tetap wajib baca Fatihah. Semua sholat wajib baca Fatihah. Oke, itu adalah pembahasan tentang Fatihah hukumnya apa, wajib menurut jumhur, sunnah menurut Hanafi. Siapa yang wajib? Ya, mazhab Syafi'i semua orang yang sholat kecuali masbuk. Mazhab Hambali dan Maliki adalah wajib untuk semua orang yang sholat kecuali makmum masbuk dan makmum dalam sholat jahar. Sedangkan dalam Hanafi siapa yang wajib baca surat di dalam Al-Quran dalam sholatnya adalah
seluruh orang yang sholat kecuali makmum karena sudah di-cover oleh imam. Itu kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, masalah bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Tentu nanti syaratnya baca Al-Fatihah supaya sah itu 7 ayat harus dibaca semua. Dan ulama semuanya sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu ayatnya ada 7. Nah, cuma nomor satunya itu Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka di mushaf kita tuh, maka ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam Al-Fatihah. Tapi ayat pertama dalam Al-Baqarah itu ya alif lam, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Oke, maka dalam masalah basmalah ini kita awali dengan kesepakatan. Ulama sepakat bahwasanya Bismillah ini adalah salah satu ayat di dalam surah An-Naml yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu cerita Nabi Sulaiman mengirimi surat kepada Balqis, dan di dalam surat itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua ulama sepakat. Bismillah merupakan ayat Al-Quran di dalam surat itu di tengah-tengah ayat. Dan ulama sepakat bahwasanya Bismillah itu bukan merupakan ayat pertama dari surat At-Taubah. Itu ulama sepakat itu. Dua yang disepakati. Pokoknya kalau At-Taubah pasti bukan ayat pertama. Nah, ulama berbeda pendapat apakah Bismillah merupakan ayat pertama dalam surat-surat yang lain. Apakah di dalam Fatihah itu merupakan ayat atau bukan? Dan di surat-surat yang lain Bismillah itu termasuk ayat atau bukan? Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, maka Bismillah adalah ayat pertama dalam setiap surat kecuali surat At-Taubah. Jadi ayat pertama Al-Ikhlas itu apa? Bukan Qul huwallahu, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti terkait juga dengan masalah baca surat setelah Al-Fatihah. Tapi itu nanti. Al-Fatihah bagaimana? Itu ayat pertama. Maka wajib dibaca dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan begini, Bismillah itu merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah, tapi bukan ayat pertama di surat-surat selain Al-Fatihah. Jadi cuma ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Tapi kalau bukan di surat Al-Fatihah, bukan ayat pertama. Ayat pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu. Oke. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah awal ayat dari setiap surat termasuk Al-Fatihah. Jadi ayat pertama Al-Fatihah itu dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka nanti melahirkan kesimpulan hukum ini. Nah, satu hadis Sholaitu, ini kata Anas bin Malik, aku sholat di belakang Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman dan Ali. Saya sholat berjamaah, imamnya Rasulullah pernah, Abu Bakar pernah. Pas Umar jadi khalifah saya juga bermakmum kepada beliau. Pas Utsman bin Affan jadi khalifah saya juga bermakmum kepada beliau. Pas Sayyidina Ali jadi khalifah saya juga bermakmum kepada beliau. Fakanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Maka mereka semuanya membuka bacaan sholat itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam pertama atau bacaan pertama mereka. Ini ayat atau hadis yang menunjukkan bahwasanya Bismillah bukan merupakan Al-Fatihah. Tetapi nanti Ibnu Khuzaimah mengatakan faqad bana wa thabata, ternyata terbukti bahwasanya Rasulullah SAW itu menjaharkan baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya, dan disebutkan oleh Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Daruqutni, dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak bahwasanya itu merupakan hadis yang sahih. Oke, artinya ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya membaca Bismillah itu merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah, idza qara'tumul Fatihah, ketika kalian baca Al-Fatihah, faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena Bismillah itu merupakan ayat, salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Oke. Nah, dari sini
Maka nanti ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah termasuk Fatihah atau tidak? Mazhab Hambali mengatakan termasuk Fatihah, maka harus dibaca. Tetapi Hambali itu sunnahnya bismillahnya meskipun Fatihahnya jahat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah cuma sih. Alhamdulillah yang baru kencang. Nah, inilah ulama mazhab Hambali. Yang mana kita tahu sekarang di Mekah Madinah itu seperti itu. Karena mereka itu bermazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i sunnahnya jahat, bismillahnya jahat, alhamdulillahnya jahat. Alhamdulillahnya jahat, ya bismillahnya juga jahat. Wong itu ayat pertama. Wong sama, kok dibedakan? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, sebagaimana kita ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Oke, itu mazhab Syafi'i. Dan ini ada pemandangan unik. Seumur-umur saya tidak pernah mendengar Sudes baca Fatihah kok bismillahnya jahat, itu tidak pernah. Kecuali pas kemarin di Istiqlal, kita sempat mampir Istiqlal. Nah, beliau baca bismillahnya itu jahat, menghormati pandangan mazhab mayoritas Indonesia yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Maka beliau ketika disuruh ngimamin sholat Jumat, dia baca bismillahnya jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru sekali, dan itu agak aneh karena Sudes biasanya bismillahnya tidak jahat. Itu agak unik. Tapi itu pun di rakaat pertama kok. Di rakaat kedua entah lupa, entah memang sengaja. Itu bismillahnya sir lagi. Mungkin lupa karena kebiasaannya adalah sir gitu ya. Mungkin lupa. Atau mungkin untuk menunjukkan bahwasanya oke, rakaat pertama saya ingin menghormati kalian bangsa Indonesia, rakaat kedua saya ingin menunjukkan bahwa berbeda itu tidak masalah gitu. Nah, itulah yang dibawa oleh Imam Sudes. Itu satu hal yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang mengatakan bukan termasuk Fatihah, maka mazhab Hanafi mengatakan tetap disunahkan baca bismillah, sunnah tadi tidak harus, dan dia sunnahnya sir saja. Tetapi kalau mazhab Maliki mengatakan hukumnya haram baca bismillah. Kenapa? Karena tadi Rasulullah membuka sholat dengan alhamdulillah. Katanya begitu. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan yang maksudnya membuka itu adalah membuka yang kedengeran. Yang kedengeran, doa bukan berarti doa itu nggak dibaca, tetapi nggak kedengeran memang. Kalau Al-Fatihah memang kencang, makanya kedengeran. Terus bagaimana kalau seorang yang bermadzhab Syafi'i yang meyakini bahwasanya Bismillah itu adalah ayat pertama bermakmum kepada orang yang tidak baca Bismillah? Berarti kan dalam pandangan si makmum, sholatnya si imam tidak sah karena Fatihahnya nggak dibaca. Karena Fatihahnya tidak sempurna dibacanya. Nah, gimana? Maka sholat jamaahnya tetap sah, dia boleh bermakmum kepada si imam. Kenapa? Karena dia telah berjamaah di belakang orang yang menurut mazhabnya si imam itu sholatnya sah. Yang tidak boleh sholat, yang tidak boleh berjamaah adalah kita berjamaah kepada orang yang menurut mazhabnya imam sholatnya dia juga batal. Misalnya kita lagi sholat berjamaah, ternyata imamnya juga celengan semarnya kelihatan pas tengah sholat. Ini kan menurut mazhabnya si imam juga bermasalah ini. Bukan berarti kalau dalam mazhab dia itu kelihatan celengan semar, tahu nggak ya? Celengan semar apa? Ini Pak, maksudnya pas lagi sujud terus kelihatan belahan, mohon maaf belahan pantatnya itu kan kadang ada orang tuh. Kalau lagi sholat sujud itu kan kelihatan belahan pantatnya, itu bermasalah ini. Maka tidak boleh lanjut berjamaah sama imam itu. Kenapa? Ini nggak sah ini orang sholatnya. Kalaupun kita tanya kepada dia, Mas sholat kalau pantatnya kelihatan itu sah? Enggak sah. Itu tadi sampai kayak gitu. Kan tetap nggak sah gitu ya. Kecuali kok baca Bismillah. Kalau baca Bismillah bisa jadi sang imam itu memang, menurut saya memang tidak baca Bismillah. Oke, berarti sah menurut kita. Berarti kita sah untuk berjamaah sama dia, tidak masalah. Kenapa? Karena sholatnya si imam itu sah menurut keyakinan si imam. Ya cukup. Tidak harus kok kemudian menurut keyakinan kita, tidak harus. Oke, yaitu masalah membaca Bismillah di dalam Al-Fatihah. Kemudian membaca Al-Fatihah ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus diucapkan, tidak boleh cuma di batin. Tidak sah kalau cuma di batin, harus diucapkan.
Yang kedua, diucapkannya pun harus mengeluarkan suara. Baik imam ataupun makmum harus mengeluarkan suara. Meskipun kita makmum harus mengeluarkan suara. Suara yang seperti apa? Tentu kalau imam supaya didengar makmum. Tapi kalau makmum maka cukup didengar diri sendiri saja. Tidak usah didengarkan kepada orang lain, baik yang samping apalagi didengarkan oleh imamnya. Karena ada yang baca bismillah itu kenceng banget, itu salah juga. Tapi memang bahwasanya syaratnya harus diucapkan dan terdengar oleh suara kuping kita, iya. Dengan volume seberapa tinggi? Dengan volume kalau sekiranya kita sholat sendirian di tengah malam tidak ada bunyi apapun, itu kita bisa mendengarkan Fatihah kita, maka cukup dengan volume itu. Ibaratnya kalau nyetel TV, Pak. Nyetel TV kalau siang-siang itu volume 10 itu masih kurang kencang. Karena bising kan kalau siang. Tapi begitu jam 1 malam kita nggak bisa tidur nyetel TV, Pak. Itu volume 1 aja udah kegedean. Karena itu sudah terdengar. Nah, maka bacaan Fatihah itu diharuskan keluar suaranya dengan volume yang kalaupun kita sendirian itu sudah dengar. Artinya nggak harus karena kebetulan sholatnya di samping orang yang lagi potong keramik, kan kenceng banget itu Pak potong keramik kan, kan gitu. Nah, apakah harus suaranya sekencang itu supaya mengalahkan potongan keramik? Tidak. Ya cukup dengan volume level 1 yang ketika malam-malam itu sudah dengar. Meskipun pas kita lagi baca kita nggak dengar karena berisik suaranya, nggak masalah. Tapi minimal ada suara yang keluar yang memungkinkan, tidak harus didengar, tapi memungkinkan untuk terdengar. Oke, bisa dipahami ya insyaallah. Jadi harus diucapkan, tidak boleh kok kemudian dibatik ini. Kemudian yang berikutnya, baca Al-Fatihah itu harus urut. Ya, harus urut jelas. Ya, tidak boleh kok bolak-balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh saat itu. Meskipun tujuh-tujuhnya membaca. Nah, kemudian yang berikutnya harus mualah, harus continue, tidak boleh terjeda. Misalnya ini, kita pas sholat tarawih karena tahu imamnya bakalan cepat membaca Fatihahnya, kita nyicil kan. Allah, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian imam baca Fatihah. Jadi kita dulu baca Fatihah sebelum imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah. Pas imam baca Fatihah kita dengerin dia. Pas setelah amin baru kita sambung lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu enggak sah. Karena terjeda, enggak boleh. Harus continue dari awal sampai akhir, enggak boleh terjeda oleh satu hal yang sifatnya lama. Ya kecuali bukan itu karena nangis, ya. Karena nangisnya itu karena nangis masalah, karena nangis sedang meratapi sholat kan begitu. Nah, itu enggak masalah. Tetapi kalau tidak ada hal yang mengharuskan dia menjeda, kok terjeda, maka enggak sah Fatihah. Harus diulang dari awal. Kemudian yang berikutnya harus tepat semua hurufnya. Tidak boleh ada satu pun huruf yang tidak terbaca dengan tepat. Hamzah berubah menjadi ain, ain berubah menjadi hamzah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hamzah, padahal itu harusnya ain. Itu masalah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdu, bukan ha pakai ha tetapi pakai ba. Alhamdu, itu salah juga. Nah, terus apalagi yang berikutnya harus memahami atau harus memperhatikan seluruh tasdid yang ada. Maka kalau misalnya ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu tasdidnya kurang satu. Tasdidnya nggak ada, harusnya rabbil alamin. Kok rabbil alamin berarti nggak ada tasdid. Kalau nggak ada tasdid berarti ada huruf yang membuang. Karena tasdid itu rabbi itu artinya adalah rob ba ba. Ba yang pertama mati, ba kedua hidup. Makanya jadi tasdid. Kalau rabbil alamin berarti rob dan ba kok kurang satu ba. Itu Fatihah yang tidak sah. Kemudian yang berikutnya misalnya harus memperhatikan panjang dan pendeknya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Meskipun nanti panjang pendeknya mungkin kurang tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan panjangnya itu, tapi masih sah. Kenapa? Karena yang panjang dibaca panjang. Yang nggak boleh itu kok yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ini harus
kalau dibaca pendek maka ada huruf yang hilang. Oke, ini saya contohkan yang salah-salah gitu. Kecuali kok Maliki Yaumiddin, itu harusnya panjang atau pendek? Panjang. Panjang itu qiraah kita, tapi qiraah yang lain itu Maliki Yaumiddin, pendek memang ada. Artinya pendek pun tidak salah. Kalau dalam hal ini, tapi kalau alamin itu harus panjang. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pendek bu. Dol panjang sih, cuman 2 harakat kok, harusnya kan 6 harakat nih. Tapi dia cuma baca waladdallin. Itu kan secara taksir bermasalah itu. Omat lazim kok harusnya omat lazim itu 6 harakat, kok cuma dibaca 2 harakat. Sah atau tidak? Masih sah. Kenapa? Karena dia sudah dipanjangkan. Bahwasanya panjangnya kok belum sesuai, tapi kan sudah dipanjangkan. Tidak boleh memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek. Itu ini. Masalah panjangnya sudah tepat atau belum itu tidak menjadi pembatal daripada sholat. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh ada lahan, tidak boleh ada kesalahan di dalam harakat. Insya Allah kalau orang Indonesia nggak akan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berubah jadi iyyaka atau mungkin alhamdulillah iyyaki. Misalnya gitu. Nah itu masih itu bisa menghapus atau menjadikan Al-Fatihah kita bermasalah kalau salah harokatnya. Tapi kalau bukan orang Arab dan nggak ngerti bahasa Arab, jauh aman itu. Yang akan gagal di dalam atau kemungkinan salah baca harokat di dalam Al-Fatihah itu adalah orang yang ngerti bahasa Arab biasanya. Kalau nggak ngerti malah sekalian aman itu, karena kan nggak mungkin ada kesempatan atau ada cara baca yang lain. Kita nggak tahu ada cara baca yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah harus dilakukan dalam kondisi berdiri sempurna. Jadi tidak sah baca Fatihah kok sambil misalnya keburu-buru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sambil rukuk sambil menyelesaikan Fatihah enggak sah. Harus sampai dallin rukuk walaupun orang gerak. Itu ibaratnya kalau kita sholat sendiri tapi buru-buru gitu ya, tetap harus sampai dallin baru gerak. Oke, nah itu adalah beberapa syarat di dalam membaca suratul Fatihah. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa menambah kualitas ibadah kita dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, itu terkait dengan masalah membaca Al-Fatihah. Mungkin untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita fadhil. Terima kasih Pak Ustaz. Dalam kita sholat berimam, Pak Ustaz, berjamaah, kalau imamnya membaca satu surat pada ayat pertama, baca surat pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua ayat tadi kan nyambung misalnya. Apakah harus baca Bismillahirrahmanirrahim lagi atau langsung menyambung ayatnya? Satu. Kedua Pak Ustaz, mulanya ini tadi tentang Pak Ustaz bilang tidak boleh menjahatkan terlalu keras misalnya suaranya membaca. Bagaimana kalau dia di hati kita sholat di rumah, kita lihat anak kita, istri kita belum bangun, supaya dia terbangun, kita keraskan suara kita sedikit supaya rupanya, atau sambil mengajak anak kita lah untuk sholat dengan didengarnya suara kita membaca Al-Fatihah misalnya dari surat tersentuh hatinya. Ya, sehingga niatnya itu Ustaz ya, karena bukan di tempat umum di rumah kita misalnya. Nah, kedua itu Ustaz, terus yang kedua dulu Ustaz nanti kita. Baik. Yang pertama, kalau kita baca surat dari tengah-tengah, ya gitu ya. Entah itu mungkin di awal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca awal surat, di tengah-tengah kita rukuk, setelah itu di rakaat kedua lanjut lagi, tapi dari tengah.
Atau yang mungkin dari awal nggak udah dari tengah aja, Pak. Kan bisa jadi kan. Rakaat pertama langsung ambil tengah ayat. Apakah disunahkan baca Fatihah atau tidak? Baca Bismillah atau tidak? Tentu Bismillah di situ sudah tidak wajib lagi. Tidak ada satupun yang mengatakan wajib. Kenapa? Ya karena memang suratnya pun sunnah. Suratnya pun bacanya sunnah. Kok Bismillahnya jadi wajib kan? Jadi Bismillahnya pun hukumnya mentok sunnah. Tapi apakah sunnah? Yang mengatakan sunnah itu cuma mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan mau kita mulai dari awal surat ataupun kita mulai dari tengah surat tetap disunnahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i. Tapi selain Syafi'i, Hambali Maliki tidak mensunnahkan baca Bismillah meskipun dari awal surat. Sebenarnya kan sebagian imam kita kalau baca surat setelah Al-Fatihah, padahal dari awal surat tetap tidak baca Bismillah, itu antara Hambali atau Maliki. Tapi kalau kata Hanafi itu mengatakan disunnahkan jika dari awal surat saja, tidak disunnahkan jika dari tengah surat. Itu pembahasan berikutnya sebenarnya. Kita sudah ditanyakan, maka itulah jawabannya. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang kedua, kita tidak boleh baca Al-Fatihah terlalu kencang. Sebenarnya gini, kalau kita sebagai seorang orang yang sholat sendirian dan sholatnya adalah sholat maghrib, isya atau subuh, misalnya sholat sendirian, sholat isya, itu bacaannya keras atau pelan, tetap dijaharkan meskipun bukan imam. Jadi kadang yang kita jarang lakukan. Kalau lagi sholat maghrib kok sendiri Pak misalnya, itu Bismillahnya kencang apa pelan? Biasanya pelan kan? Biasanya kita kayak sholat zuhur aja, yang sah juga sih, cuma sunnahnya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun jaharnya tidak seperti jahar imam yang akan didengarkan oleh si makmum. Ini jaharnya adalah jahar karena mendapatkan sunnah jahar saja. Oke, maka sunnahnya jahar. Itu memang sudah sunnah jahar. Masalah ada maksud lain dari itu terserah, karena sholat sendirian. Yang saya maksud tidak boleh kencang-kencang itu adalah ketika berjamaah, imamnya baca surat, makmumnya baca Al-Fatihah, kok kencang-kencangan sehingga saut-sautan antar kiri kanan. Kadang itu terlalu kencang. Ada beberapa jamaah yang Fatihahnya terlalu kencang karena memang tadi ada syarat baca Fatihah harus terdengar. Tapi harus terdengar itu adalah ketika dalam kondisi yang sunyi. Nah, kalau kondisinya ramai semua baca Fatihah bareng-bareng, ya tidak harus terdengar. Yang penting ada suara yang memungkinkan didengar, meskipun tidak benar-benar terdengar saat itu juga. Bisa dipahami ya, insyaallah. Nah itu yang saya maksud. Tetapi kalau di luar itu, sholat sendirian di rumah, bacanya agak dikencengin supaya istri bangun, supaya anak bangun, tidak masalah. Rasulullah saja sholat tahajud itu Pak, sholat tahajud itu bacaannya kencang. Sampai makmumnya Abu Hurairah tahu kok yang dibaca Rasulullah itu adalah surat Al-Baqarah. 100 ayat sudah mau beres. Loh kok lanjut? Dan gitu. Kan tahu dari mana? Ya karena Rasul kencang. Abu Hurairah dengar, ya meskipun mungkin kencangnya nggak kayak sholat rawatib, sholat zuhur maghrib atau isya misalnya, tapi kencang. Jadi yang lain pun ya kalau bisa kencangnya ya kencang yang tidak mengganggu. Atau mungkin pengen membangunkan itu masalah. Itu baik. Allahu a'lam bisa sudah bisa. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ada. Yang dulu. Sambung Ustaz. Oh, sambung dulu Pak. Gini Pak Ustaz, kita sholat nih kan bacanya pertama itu kita iftitah Ustaz. Iftitah akhirnya itu kan dalam min gitu. Terus waktu kita di hati ini lagi yang tadi itu udah baca Fatihah atau belum? Padahal udah, sehingga kita ragu-ragu nih, tadi udah baca Fatihah atau belum? Nah, kalau kita baca Fatihah lagi, kalau tadi sudah, kan 2 kali Al-Fatihahnya. Ini membatalkan sholat atau sebaiknya sudah anggap aja sudah baca tadi. Bagaimana baiknya bisa? Baca Fatihah 2 kali atau 2 kali atau udah saya dari. Jadi sudah baca doa iftitah, setelah doa iftitah sudah baca Al-Fatihah. Kemudian setelah baca Al-Fatihah ada muncul keraguan. Orang yang ragu itu bagi dua. Orang yang selalu ragu atau jarang ragu.
selalu ragu, maka anggap saja sudah selesai. Karena itu was-was. Kalau diikuti, wah itu nggak habisnya itu, Pak. Itu orang jadi repot itu. Jadi kalau setiap hari dia was-was ragu, misalnya pas rukun nih, tadi Fatihah udah belum? Ada kan yang orang seperti itu, Pak? Ya, tiap rukuk seperti itu, tiap sholat seperti itu, maka udah tadi sudah saya baca. Gitu ya, Pak ya. Itu harus anggap saja sudah bagi orang yang seperti itu. Tapi bagi orang yang memang jarang sekali was-was, jarang sekali ada keraguan. Tadi saya baca Fatihah atau baru doa iftitah ya. Misalnya kalau begitu, dan itu jarang terjadi, Pak, mungkin sebulan sekali lah terjadi. Maka dia harus mengulang Fatihah. Harus. Masalah ternyata 2 kali, kalau terpaksa 2 kali, 3 kali, 10 kali nggak masalah. Tapi ya kalau 10 kali ngapain ya? Jadi 2 kali lah ya, kali. Kemungkinan kan 2 kali. Maka tetap harus diulang. Itu yang pertama. Kalau ragunya ketika berdiri, bagaimana kalau pas sujud kok ragu, Pak? Pas lagi sujud kok ragu? Tadi saya bisa Fatihah apa enggak ya? Tapi dari orang yang tadi ragunya jarang-jarang ya, Pak ya. Bukan dari orang yang sering ragu. Kalau sering ragu udah biarin aja, tetap lanjut, udah belajar Fatihah, anggap aja begitu. Tapi kalau yang jarang-jarang, kok pas lagi sujud saya tadi udah Fatihah atau belum ya? Kalau kita salah sendiri, maka harus langsung berdiri lagi untuk baca Fatihah. Karena orang yang ragu sudah baca Fatihah atau belum, artinya belum. Sama kayak orang yang ragu, saya tadi udah wudu belum ya? Saya tadi habis mandi itu wudu nggak ya? Sudah wudu atau belum, Pak? Jawabannya belum. Tapi kalau enggak, saya sudah wudu saya sudah wudu cuma setelah wudu tadi saya sudah batal belum ya? Jawabannya juga belum. Ada nggak bukti yang mengatakan batal? Belum ada sih, nggak tahu sih, nggak ada sih. Tapi kayaknya takutnya enggak, belum. Tegas. Ya, jadi kalau udah atau belum, jawabannya adalah belum. Bagi orang yang ragu atau beneran lupa, Pak. Beneran lupa, yakin kalau dia lupa. Lah, tadi saya belum baca Fatihah, baru iftitah, langsung sunnah, langsung rukuk. Ingatnya pas iftidal, Sami Allahu liman hamidah. Saya tadi belum baca Fatihah, maka dia harus langsung membaca Al-Fatihah ketika itu juga. Oke, kalau misalnya pas lagi sujud, ingatnya harus berdiri lagi, baca Fatihah, kemudian rukuk lagi, tidak lagi sujud lagi. Jadi kalau lupa ketinggalan, belum langsung batal, tetapi harus langsung diulang. Itu kalau ingatnya kok di tengah-tengah rukuk atau sujud. Kalau ingatnya di rakaat kedua pas berdiri, pas baca Fatihah, saya tadi pas rakaat pertama belum baca Al-Fatihah, terus gimana? Maka rakaat kedua dianggap rakaat pertama dianggap cancel, nggak jadi, nggak sah. Kenapa? Nggak baca Al-Fatihah, berarti nambah satu lagi kan? Karena rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Kalau ingatnya kok pas di rakaat itu, nah gitu kurang lebih. Ya, jadi tidak masalah untuk baca 2 kali, 3 kali ya. Kalau ingatnya atau ragunya kok muncul ketika masih berdiri, bahkan ketika sudah rukuk, sudah sujud pun harus balik lagi ke berdiri untuk baca Fatihah. Setelah itu harus mengulangi rukuknya lagi, tidak lagi dan seterusnya. Itu kalaupun lupa. Tapi ini hanya bagi orang yang jarang was-was. Orang yang terlalu sering was-was itu memang setan. Itu kerjaan setan, maka jangan diikuti was-wasnya. Kalau enggak, itu sholat enggak beres-beres. Udah baca Fatihah, pas rukuk, lah kayaknya belum, balik lagi, baca Fatihah lagi, nanti rukuk lagi, kayaknya tadi belum, itu aja terus enggak beres-beres ini. Itu sholat subuh sampai jam 9 belum beres. Karena ada orang yang bisa seperti itu. Jadi memang ada tipikal orang yang digoda oleh setan untuk selalu salah. Dan ini setan itu harus diketahui, itu bukan, tapi kan dia pengen sempurna, bukan dia yang pengen sempurna, itu setan. Itu setan. Karena setan itu pengen supaya kita itu kerepotan pas sholat, sehingga nanti ujung-ujungnya malas lah sholat, repot banget itu. Pengen membuat hubungan kita dengan Allah itu gak nyaman. Nah, orang yang pakai ilmu udah, nah pokoknya Allah itu maha pokoknya saya udah usaha maksimal, udah masalah nanti ternyata beneran lupa, ya Allah itu maha tahu, udah gak lagi. Tapi kita usaha dulu maksimal gitu. Nah, karena pas-pas itu Rasul belum pernah seperti itu kok. Nah, Allahu a'lam bisa sudah betul. Jadi, ada lagi kita? Ini mau. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Banyak. Yang pertama berkaitan dengan mazhab, khususnya mazhab Hambali dan Hanafi. Mazhab mana yang paling benar atau yang paling diterima oleh Allah? Jangan sampai kami ini ragu-ragu. Apa itu usaha-usaha yang sudah ujur ini, Pak. Bentar lagi kita menghadap apa? Menggunakan mazhab ini haram, yang ini boleh. Nah, yang mana yang dibenarkan? Yang pertama itu. Yang kedua, ayat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sejak kecil wajib, karena guru ngaji saya mewajibkan ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman selama ini ada, mohon maaf, kalau kita berjamaah, imam tidak jelas membaca ayat satunya. Ya tidak jelas. Apakah hanya dibatin atau pelan atau tidak? Kami tidak tahu. Kami ingin sebetulnya kalau ini wajib karena ayat pertama ya dibaca dengan sempurna, dengan keras. Ini yang kedua. Yang ketiga ayat 5. Ini ayat 5 ini saya masih kadang-kadang yang sana kemari. Ayat 5. Ya, ini saya baca sini Pak, supaya tidak salah. Kalau saya selalu baca iyaka na'budu. Tapi ada yang baca iya karena budu. Mana yang betul? Iyaka atau iya karena budu. Jadi iyaka atau iya ka. Nah itu Pak. Terus yang keempat, ini barangkali sifatnya umum sekali. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, makmum mengaminkan. Amin bukan Anis Muhaimin, bukan. Ya memang itu bisa aja lah. Amin Muhaimin, Anis Muhaimin. Tapi maksud kami begini, berkaitan dengan harokat. Ada amin pendek, ada amin, ada amin, ada amin. Nah ini mana yang betul? Terima kasih. Siap. Komprehensif sekali. Yang pertama, mazhab mana yang diterima oleh Allah? Mazhab yang diterima oleh Allah adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ya mazhab beliau. Semuanya berharap bahwa inilah yang terbenar. Ini adalah yang terbenar. Menurut saya, semoga Allah menerima. Berarti kan ada ketidakpastian hukum dong kalau seperti itu. Jadi betul, ya kan? Lalu terus yang benar diterima yang mana? Begini. Yang manapun kita ambil, asalkan memang kita meyakini itu yang benar, maka yang menjadi penilaian Allah itu adalah bukan hasilnya, tetapi usahamu sudah mencari yang benar dulu. Kalau sudah benar di dalam mencarinya, itulah yang akan diterima. Bukan masalah hasilnya benar apa enggak? Masalah hasil nanti mau memang Allah berikan ruangan untuk hasilnya berbeda-beda. Sehingga bukan hasil yang menjadi penilaian, tetapi usaha sampai mencapai hasil itulah yang menjadi penilaian Allah. Artinya dengan itu hasilnya apapun asal prosesnya benar, maka sudah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang, kita beribadah itu nyari ridhonya Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga. Ya aku takut juga sih Pak ya. Cuma maksudnya ya Allah, pokoknya saya lebih takut kepada Engkau daripada takut neraka. Ini kadang kita itu terlalu hebat mensifati neraka seolah-olah neraka lah yang menjadi Tuhan. Bukan. Sehebat-hebatnya neraka, Tuhannya tetap Allah. Ya kita itu ibadah untuk Allah. Jadi ya Allah, ini pokoknya usaha yang maksimal yang saya bisa berikan. Ini pokoknya. Wis terserah jenengan setelah. Kan berarti seperti itu Pak. Itulah ibadah mencari ridho Allah. Wis pokoknya pasrah saya. Ya kalau memang jenengan ridho saya meridhoi dengan saya ingin masukkan ke surga, alhamdulillah itu yang saya pengen kan. Tapi kalau memang harus ambil dikit itu, yang belum kuat kan ya, jangan juga sih saya takut tadi ya itu terserah Engkau ya Allah. Kan gitu kan? Tidak bisa maksudnya. Jadi kalau memang harus seperti itu, ya Allah. Jadi berarti. Jadi tujuan utama kita itu mencari ridho Allah, bukan mencari yang betul atau yang salah.
Nah, mencari ridho Allah adalah dengan proses yang benar, tidak selalu dengan hasil yang benar. Kadang hasil juga belum tentu evident karena tidak ada satu orang yang bisa memastikan itu, Pak. Kecuali nanti Allah yang akan mengatakan ini yang benar, ini yang salah secara hasil. Tetapi semua kalian sudah berupaya untuk mencari yang benar, maka semuanya akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apresiasi dari Allah. Nah, oke, yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan Bismillah. Bismillah itu wajib atau tidak? Ini makilahnya juga. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kalau pakai mushaf kita, hafaz, ya, riwayat hafaz, ya, qiraah hafaz dari Asim, itu memang Bismillah merupakan ayat pertama dalam Fatihah. Silakan buka mushaf yang kita. Tapi memang ada qiraat yang dari Rasulullah yang Bismillah itu bukan Al-Fatihah. Memang ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tulisan ayat pertamanya itu. Sehingga ini kembali lagi, Pak, hasil itu tidak menjadi terlalu penting. Yang penting menurut saya yang benar ya ini ya sudah. Itulah yang harus kita istiqomah. Nah, tadi Pak aturannya adalah kalau imamnya kok nggak tahu dia baca apa nggak baca dan seterusnya, kita sudah secara ilmu paham memang ada yang membolehkan tidak baca, bahkan ada yang lebih baik tidak baca atau bahkan minimal bahkan sampai hafal baca kalau dalam sholat fardu. Itu kata Maliki. Jadi kalau imamnya kok nggak baca, apa-apa. Oh boleh kok. Yang penting saya pas baca, saya pakai Bismillah. Dan imam itu sholatnya sah menurut pandangan mata dia. Yang penting menurut mata dia kok sah, maka saya boleh jalan sama dia. Kan gitu. Jadi cukup dengan seperti itu. Tidak perlu kalau kita mengorek-orek, dia mata dia Maliki. Saya nggak mau jamaah sama dia. Nggak harus seperti itu. Ya walaupun itu masih penting, Pak, daripada dia pilihannya beda sama saja. Kamu jamaah itu lebih parah itu. Lebih baik beda mazhab terus nggak mau jamaah daripada beda pilihan terus nggak mau jamaah, kan gitu ya. Oke, kita lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang lebih tepat mana ya kalau secara ini nggak kepikiran oleh saya betul. Iyyaka ya tidak usah dijeda, langsung aja terus gitu. Yang jelas iya harus baca, dia tasjid iyyaka na'budu. Itu nggak tahu, Pak. Saya termasuk yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk yang pertama atau yang kedua, Pak? Saya malah nggak tahu itu. Kalau di situ kok bisa dijeda dua? Gitu. Tapi yang jelas iyyaka itu satu kata, dua kata yang tergabung menjadi satu. Na'budu itu satu kata. Jadi ya kalau mau katakanlah kok kita mau kata-kata bisa gitu ya. Jadi iyyaka na'budu, tapi kok saya bisa iyyaka na'budu langsung saja. Nah, menurut saya kok nggak ada perbedaan di sini. Ya, yang malah justru kalau dibedakan ini agak jadi masalah. Kok ada berhentinya? Padahal nggak usah perlu ada berhenti. Berbeda dengan Indonesia yang mungkin ada jeda, beda makna kan begitu, Pak, dalam bahasa Indonesia itu. Ya, contohnya apa ya bahasa Indonesia? Ya, pokoknya gitu, ada jeda, bukan titik, bukan koma, tapi jeda dalam bahasa ada, gitu ya. Beda jeda bisa beda makna. Tetapi kalau dalam bahasa Arab kayaknya enggak. Langsung aja terus. Sambung aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak tahu nih, saya juga yang mana, enggak tahu. Tapi ya itu benar, itu enggak salah. Oke, kemudian yang terakhir terkait dengan amin. Oh, amin itu ada beberapa bahasa. Artinya ada beberapa dialek. Memang ada satu nih, yang benar adalah satu amin. Itu benar, itu enggak salah. Yang kedua, yang paling masyhur kata Imam Nawawi, yang paling ibaratnya itu. Jadi kalau di kamus IID, Pak, kata baku, kata tidak baku. Nah, kata paling baku itu amin, itu kata paling baku. Tetapi amin adalah kata tidak baku dari amin. Tapi benar juga, tidak salah. Jadi amin itu juga benar, amin juga benar. Dan amin hukumnya adalah apa, Pak? Membaca amin maksudnya, membaca amin hukumnya adalah sunnah. Besok insya Allah akan kita bahas amin, ya, tentang masalah membaca amin. Yang paling masyhur, yang paling menjadi kata-kata yang baku dalam bahasa Arab secara lughah itu paling sahih adalah amin. Itu, panjang depan, panjang belakang.
Itu yang paling sahih. Gitu. Semoga menjawab Allahu a'lam bishawab. Baik, ini cukup insyaallah. Kita cukupkan pertanyaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya dan anak-anak kita, keturunan kita semuanya nanti diberikan keistiqomahan untuk selalu menjalankan sholat, terutama 5 waktu dalam kondisi apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.